Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafila Nabila Mukhlis, NIM 2177015.006 yang akan membahas tentang sejarah aliran psikologi yang memuat rangkuman bab 1 sampai bab 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Psikologi merupakan ilmu tentang jiwa. Namun, pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Jiwa yang dulunya dimaknai dalam pengertian luas, dewasa ini psikologi modern hanya membatasi pada perilaku dan mental saja. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi. Yang pertama, mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi. Yang ketiga, mempelajari sejarah akan memperkenalkan kita bagaimana timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang keempat, mempelajari sejarah akan menghindarkan kita dari jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Yang kelima, mempelajari sejarah akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Yang ketujuh, mempelajari sejarah dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Isu-isu psikologi. Berbicara tentang isu psikologi, ada beberapa isu-isu dalam psikologi. Yang pertama ada jiwa. Jika kita berbicara tentang jiwa, terdapat beberapa pandangan mengenai jiwa. Yang pertama itu ada dari Thales, yang mempunyai anggapan bahwa semua materi itu memiliki jiwa, termasuk batu magnet sekalipun itu memiliki jiwa. Nah, Thales pun juga mendefinisikan bahwa segala sesuatu itu dapat digerakkan oleh jiwa kita. Nah, Plato juga memberikan pandangan bahwa Plato itu membedakan antara jiwa imaterial dan raga yang material. Serta Plato menyebutkan ada 3 unsur jiwa, yaitu reason, passion, dan apathy. Selanjutnya ada dari Aristoteles, yang mendefinisikan jiwa itu sebagai sesuatu yang memberikan kita kehidupan, dan setiap makhluk hidup memiliki jiwa. Seiring berjalannya waktu dalam psikologi modern, pembahasan mengenai jiwa ini mengalami penyempitan. Diawali dengan kajian William Wundt yang mengatakan bahwa jiwa itu tentang kesadaran. Disusul lagi dengan Western dengan behaviorismenya yang hanya fokus pada perilaku. Lalu Sigmund Freud yang menjelaskan bahwa ada 3 konsep, yaitu id, ego, dan superego. Nah, itulah beberapa pandangan filsuf mengenai yang berkaitan dengan jiwa. Nah, isu yang kedua ada karakteristik alamiah manusia. Bagian ini berbicara tentang bagaimana manusia berevolusi. Dahulu manusia itu bisa hidup karena adanya agresivitas, yaitu ada upaya untuk melakukan penyerangan terhadap unsur lain. Nah, isu yang ketiga itu ada hubungan antara jiwa dan raga. Berbicara tentang hubungan jiwa dan raga, hal ini ada 2 pemikiran yang berbeda tentang hal ini, yaitu monisme dan dualisme. Monisme berpandangan bahwa manusia terdiri dari satu aspek, sedangkan dualisme memegang prinsip bahwa jiwa dan raga itu merupakan intensitas yang berbeda. Jiwa itu bukan raga, dan raga itu bukan jiwa. Jiwa merupakan sesuatu yang imaterial, dan raga itu bersifat material. Nah, terdapat 2 tipe dualisme, yaitu interaksionis dan epifenomenalism. Interaksionis itu berkeyakinan bahwa antara jiwa dan raga itu saling mempengaruhi. Jiwa itu mempengaruhi raga, dan raga mempengaruhi jiwa. Sedangkan epifenomenalism itu berpandangan bahwa terdapat perbedaan antara mind and brain. Itu proses dalam otak itu diyakini akan mempengaruhi jiwa kita. Itu menurut epifenomenalism. Nah, itu mungkin sedikit pandangan mengenai hubungan antara jiwa dan raga. Yang keempat ada sumber pengetahuan manusia. Nah, jika kita berbicara tentang sumber pengetahuan manusia, ada kita kenal yang namanya rasionalisme, yang dimana hal itu merujuk pada keyakinan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan
kita bisa menggunakan penalaran tanpa bantuan pengalaman indrawi. Selanjutnya ada dinamakan empirisme, meyakini bahwa pengetahuan itu terdiri dari pengalaman indrawi yang direkam dalam pikiran manusia. Nah, itu mungkin sedikit tentang sumber pengetahuan manusia. Universalisme dan relativisme pengetahuan. Universalisme mempunyai keyakinan bahwa fungsi dasar manusia memiliki kesamaan dalam konteks budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan fungsi tersebut. Relativisme berpandangan bahwa psikologi dan perilaku manusia dipengaruhi oleh konteks budaya, maka generalisasi sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan keragaman konteks budaya. Psikologi pada masa Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno merupakan masa yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Karena pikiran-pikiran ilmiah alamiah mulai berkembang dan berhasil menggeser hegemoni pemikiran mistis spiritual. Ada 3 hal penting yang menjadi sebuah wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika, wacana mengenai apa realitas itu dan apa substansi yang mendasari semua realitas. Yang kedua, ada epistemologi yang merupakan wacana mengenai apa yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah wacana lain yang juga mengemuka pada masa itu. Yang ketiga, ada moralitas, yaitu wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Wacana ini memunculkan pandangan hedonisme dan hedonisme. Nah, dari beberapa wacana tersebut memunculkan beberapa pandangan atau pikiran dari beberapa filsuf. Yang pertama adalah Thales. Thales berpandangan bahwa elemen dasar segala sesuatu itu adalah air. Karena ia beranggapan bahwa air ada di mana-mana, bisa berubah ke dalam bentuk apapun, dan menjadi kunci dari semua kehidupan. Apapun yang bermula dari air, akan kembali pula menjadi air. Itu pandangan dari Thales. Selain itu, Thales juga termasuk adalah orang yang pertama kali memperkenalkan cara berpikir ilmiah, dan Thales juga disebutkan adalah orang Yunani yang pertama kali mengembangkan tradisi kritis yang kemudian menjadi karakter dari filsafat Yunani. Selanjutnya adalah Heraklitus. Berbeda dengan Thales yang menganggap bahwa elemen dasar segala sesuatu itu adalah air, Heraklitus justru berpendapat bahwa apilah yang menjadi substansi dari segala hal. Yang menjadi pusat perhatian Heraklitus pada masa Yunani kuno adalah perubahan. Heraklitus menganggap segala sesuatu termasuk manusia adalah dalam proses becoming. Nah, Heraklitus juga berpendapat bahwa tidak ada suatu peristiwa di dunia ini yang terjadi secara konstan dan terjadi secara 2 kali. Di sisi lain, ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang berada di dunia ini berada di antara 2 kutub. Tidak ada yang benar-benar panas ataupun dingin, malam ataupun siang, senang atau sedih. Suatu kutub bisa menjelaskan kutub yang lainnya. Panas bisa menjelaskan dingin, dan malam bisa menjelaskan siang. Itu menurut Heraklitus. Selanjutnya adalah Empedokles. Empedokles tidak sependapat dengan Thales dan Heraklitus yang menganggap penting sebagian elemen daripada yang lainnya. Menurutnya, terdapat 4 elemen yang penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Pandangan Empedokles tersebut sangat berpengaruh terhadap ilmu kedokteran dan psikologi. Bagi Empedokles, jiwa akan sehat apabila terdapat keseimbangan di antara 4 elemen yang sudah disebutkan tadi, yang kemudian dikembangkan oleh Hippocrates dan Galen. Selanjutnya adalah Parmenides. Bagi Parmenides, realitas sesungguhnya itu atau real being apapun itu mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensinya yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Menurut Parmenides, realitas itu satu, tidak berubah, tidak bergerak, tidak bisa dipisahkan, dan abadi. Realitas yang tidak bergerak, abadi, dan tidak berubah tersebut hanya bisa dipahami melalui penalaran, dan penalaran itu bisa membawa kita melewati batas-batas relativitas pemahaman indrawi.
Pemikiran selanjutnya adalah dari Pythagoras yang mengasumsikan dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Begitu juga dengan manusia, dianggapnya terdiri dari jiwa atau mind dan tubuh atau body yang satu sama lain terpisah, yang kemudian pandangan ini bisa disebut dengan dualisme. Jiwa merupakan suatu yang abstrak, tetap, dan dapat diketahui oleh rasio, sedangkan tubuh merupakan sesuatu yang empiris, berubah-ubah, dan dapat diketahui oleh indera. Selanjutnya ada dari Hippocrates mengenai 4 elemen dasar yang disampaikan Empedocles: tanah, udara, api, dan air. Hippocrates pun menyetujuinya. Menurutnya, keempat elemen tersebut berhubungan dengan 4 cairan yang ada dalam tubuh, yaitu darah yang mencerminkan udara, empedu kuning yang mencerminkan api, empedu hitam yang mencerminkan tanah, dan lendir yang mencerminkan air. Nah, keenam filsuf tersebut memberikan pandangan yang berbeda mengenai elemen dasar yang menyusun alam semesta. Menariknya, walaupun pandangan para filsuf itu berbeda-beda, namun masing-masing bisa mempresentasikan argumennya seolah-olah pandangannya lah yang paling benar. Menurut Hergenhan, hal itu tiada lain karena mereka umumnya memang termasuk orator atau mereka piawai dalam public speaking, sehingga apapun yang disampaikan akan tampak benar. Situasi inilah yang kemudian cukup membingungkan masyarakat Yunani dan mendorong munculnya ide mengenai relativitas kebenaran yang disusun oleh kaum sofis. Berbicara tentang kaum sofis, umumnya mereka dikenal sebagai guru profesional dalam bidang public speaking. Mereka memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakini orang-orang. Di antara kaum sofis tersebut antara lain ada Protagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Beberapa pandangan dari kaum sofis. Yang pertama ada dari Protagoras, yang berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui indrawi yang sifatnya individual, sehingga pengetahuan pun bersifat individual. Yang kedua ada dari Socrates. Socrates percaya dengan adanya kebenaran objektif dan ia merupakan orang yang memperkenalkan metode induksi. Yang ketiga ada dari Plato. Plato di sini mengatakan bahwa yang bisa mengetahui ide itu hanyalah rasio yang merupakan fungsi jiwa. Selanjutnya ada dari Aristoteles yang mempercayai pengetahuan itu diperoleh melalui indrawi dan juga rasio. Itulah beberapa pandangan dari para filsuf-filsuf di masa Yunani kuno. Selanjutnya kita masuk pada psikologi di masa Helenistik. Pada masa Helenistik ini, masyarakat Yunani kuno menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai sesuatu yang lebih praktis. Nah, masa Helenistik ini dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-31 sebelum Masehi. Pada masa Helenistik terdapat beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu skeptisisme yang didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguan terhadap kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran atau absolut. Jadi, Pyrrho ini ragu terhadap kemampuan manusia karena ia menganggap bahwa manusia itu terbatas dalam hal beropini. Yang kedua itu Pyrrho menolak dogmatisme, segala dogmatisme pada masa itu Pyrrho sangat menolak pada masa itu. Yang ketiga, menurut Pyrrho itu sederhanakan hidup, hindari harapan palsu dan juga menunda penilaian. Itu menurut Pyrrho. Aliran selanjutnya adalah sinisme yang didirikan oleh Antisthenes. Jadi aliran ini muncul karena adanya ekspresi ketidakpuasan terhadap nilai dan kondisi yang tidak adil pada masa itu. Menurut Antisthenes, jika kita ingin hidup bahagia, hindari diri dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Hiduplah secara alamiah. Hindari aturan dan konvensi sosial karena itu hanya menimbulkan kemunafikan, rasa marah, dan lain-lain. Menurut Antisthenes juga, jika kita ingin hidup bahagia, cukup dengan kita punya nilai dalam hidup. Selanjutnya adalah Epikureanisme. Jadi aliran ini didirikan oleh Epicurus, juga dikenal dengan atonisme dan hedonisme. Jadi menurut Epicurus itu manusia itu kumpulan atom-atom yang memadat dan kematian itu akan tiba jika atom-atom tersebut bercerai-berai.
karena atom itu bukan sesuatu yang dimusnahkan dan bukan pula sesuatu yang diciptakan. Selain itu, Epikurus juga berpendapat bahwa semua pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia. Yang ketiga, dari pandangan Epikurus itu bahwa ukuran kebahagiaan adalah sejauh mana kita merasa nyaman. Jadi menurut Epikurus, kita itu bahagia saat kita merasa nyaman, begitulah. Selanjutnya adalah jangan mengejar sesuatu terlalu ekstrim karena akhirnya adalah penderitaan. Jadi menurut Epikurus, kita jangan terlalu ambis terhadap sesuatu karena akhirnya hanyalah penderitaan. Yang terakhir itu menurut Epikurus adalah hindari kehidupan glamor karena hal itu akannya bersifat sementara. Jangan terlalu hidup dalam kemewahan karena hal itu hanyalah sementara. Itulah menurut Epikurus. Selanjutnya adalah aliran Stoicisme yang didirikan oleh Zeno. Nah, menurut Zeno, puncak tertinggi dari manusia adalah nalar atau logika atau otak atau kecerdasannya. Yang kedua, menurut Zeno itu adalah Tuhan itu adalah apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, menurut Zeno, jika orang hidup lebih mengedepankan hasrat dan perasaan, kita akan mudah sakit jiwa. Jadi jika kita terlalu mengedepankan perasaan kita, maka kita akan merasa mudah untuk sakit dalam hal jiwa kita, gitu loh. Yang keempat itu gunakan logika agar kita mendapatkan kesenangan. Jadi menurut Zeno itu gunakan logikamu untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup. Yang keempat adalah dalam hidup ini nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Jadi nasib baik itu baik nasib baik dan nasib buruk terima saja agar kamu bahagia. Itu menurut Zeno. Kekaisaran Romawi. Jadi ada beberapa fakta yang saya tulis mengenai Kekaisaran Romawi. Yang pertama itu ada peralihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi berakibat kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani khususnya. Yang kedua, Kekaisaran Romawi berlangsung selama 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar. Yang ketiga, penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, selain memang adanya serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Selanjutnya kita masuk pada psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14, tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai fisika, kimia, astronomi, kedokteran, filsafat, hukum sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafs. Di antara pemikir tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Bakhi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama ada Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Al-Kindi menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh kehilangan orang-orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang kita inginkan. Menurutnya, kesedihan itu berada dari luar diri kita. Kitalah yang membawa kesedihan itu ke dalam diri kita. Kita bisa mengatasi kesedihan tersebut dengan menggunakan intelek, sehingga kita tidak dikendalikan oleh apa-apa yang dimiliki. Ini adalah Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi mengenai psikologi dapat ditemui dalam bukunya yang berjudul At-Tib Ar-Ruhani. Dalam buku tersebut, Ar-Razi membahas keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan dan kematian, dan lain-lain. Ar-Razi juga menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran. Menurutnya, perilaku manusia itu harus berada dalam kendali rasio. Ia menentang apapun yang menumpukan rasio tersebut, sehingga ia menyarankan untuk menghindarinya. Ini adalah Al-Farabi. Al-Farabi juga disebut dengan the second teacher
penerus Aristoteles karena pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha untuk memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Pemikiran psikologi sosial Al-Farabi yang pertama yaitu manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama dengan orang lain. Selanjutnya menurut Al-Farabi itu jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutrif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Selanjutnya, Al-Farabi juga berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh dari 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, imajinasi, dan kemampuan berpikir. Sumbangan lain Al-Farabi dalam psikologi yaitu bahwa ia mengungkapkan tentang penggunaan seni untuk terapi. Nah, itu mungkin beberapa pandangan Al-Farabi mengenai psikologi. Selanjutnya adalah Al-Balkhi. Al-Balkhi banyak membahas tentang masalah kesehatan mental dan menghubungkannya antara penyakit fisik dan mental. Ia membahas tentang keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Ia juga mengkritik praktik medis pada masa itu yang hanya menekankan pada pengobatan pada tubuh saja. Ia menekankan relasi jiwa dan raga dan bagaimana membuatnya sehat. Menurutnya, gangguan pada jiwa itu diyakininya bisa mempengaruhi fungsi tubuh. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, Al-Balkhi mengklasifikasikan 4 neurosis. Yang pertama, takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi. Ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina berpandangan bahwa jiwa itu adalah substansi yang mandiri yang terpisah dari raga. Ia berpandangan bahwa jiwa itu memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan nabati, tingkatan hewan, dan tingkatan insani. Selain itu, Ibnu Sina juga menjelaskan tentang pengaruh otak terhadap gangguan psikologis yang telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Jadi Ibnu Sina itu sudah menggunakan terapi membaca dan musik itu untuk mengobati atau mengatasi gangguan psikologis yaitu seperti melankolia. Selanjutnya adalah Ibnu Miskawi. Miskawi berpandangan bahwa jiwa itu terdiri dari 3 bagian atau 3 fakultas. Yang pertama adalah jiwa itu berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan realitas. Yang kedua itu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri. Serta jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu yaitu syahwat, makan, minum, dan seksualitas. Selanjutnya kita masuk ke awal terbentuknya psikologi sebagai sains. Psikologi sebagai sains modern, awalnya psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji oleh psikologi yaitu manusia secara sosial, sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji oleh ilmu biologi. Nah, pada akhirnya psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Helmholtz, Fechner, dan Wundt yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang yang pertama kali meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang menjadi orang yang pertama dan secara eksplisit disebut sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium yang psikologi. Beberapa tokoh yang berperan pada masa pembentukan psikologi menjadi sains. Yang pertama, sebelum psikologi dijadikan sebagai ilmu, yang pertama ada dari Helmholtz, yang kedua Gustav T. Fechner, dan ketiga ada Wilhelm Wundt. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu ada Franz Brentano, Carl Stam, Oswald Kulpe, dan Hermann Ebbinghaus yang mempunyai pandangannya masing-masing yang tentunya berperan dalam hal pendirian dan menjadikan psikologi sebagai sains. Kita masuk ke strukturalisme. Di sini sudah ada mind map yang akan membantu saya menjelaskan bagaimana itu strukturalisme secara jelas. Yang pertama ada awal mula strukturalisme. Strukturalisme di sini didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Titchener merupakan salah satu pengikut Wundt. Berbeda dengan pikiran Wundt mengenai elemen kesadaran, Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran. Pandangannya mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran, apperception juga terdapat perbedaan dengan Wundt.
aliran pemikiran Tishner inilah yang dinamakan dengan strukturalisme. Selanjutnya kita akan mengenal subject matter. Menurut Tishner, semua subject matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi, yaitu pengalaman. Namun, pengalaman ini dipahami berbeda-beda oleh setiap ilmu pengetahuan tergantung pandangannya masing-masing. Menurut Tishner, pengalaman yang menjadi subject matter dalam psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman menurut orang-orang yang mengalaminya. Pandangan Tishner mengenai subject matter tidak berbeda dengan Wundt, di mana pandangan keduanya mengenai kesadaran sama, yaitu kesadaran adalah kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Tujuan psikologi dalam pandangan Tishner adalah to describe to basic the structure of mind, the conscious elements of mind and their method of combination, atau menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen terpisah dan menentukan strukturnya. Nah, tentu ada perbedaan antara metode yang digunakan oleh Wundt dan Tishner. Nah, metode tersebut adalah metode introspeksi Wundt bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan metode introspeksi Tishner bersifat subjektif dan kualitatif. Itulah perbedaan metode introspeksi yang digunakan oleh Wundt dan Tishner. Selanjutnya kita beralih ke elemen kesadaran. Bagi Tishner ada 3 elemen kesadaran yang penting, yaitu sensasi, kesan atau image, dan afeksi. Tishner juga menjelaskan bahwa emosi terdiri dari satu dimensi yang senang, yaitu senang tidak senang. Emosi lain muncul sebagai perpaduan antara sensasi dan perasaan senang tidak senang. Hal itu memungkinkan karena Tishner menyebutkan bahwa baik sensasi, kesan, ataupun afeksi memiliki kualitas, intensitas, durasi, kejelasan, dan jangkauan yang beragam pula. Menurut Tishner, bahwa ada 3 masalah kesadaran yang menjadi fokus penelitian psikologis, yaitu berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Psikologi bertugas mengetahui apa saja elemen dasar dari kesadaran, bagaimana elemen-elemen tersebut menyatu, dan mengapa kesadaran tersebut terbentuk. Selanjutnya ada apperception. Tishner dan Wundt mempunyai keyakinan yang sama mengenai apperception. Namun yang membedakan Wundt dengan Tishner adalah Wundt berpendapat bahwa kita bisa secara aktif mengontrol asosiasi antara elemen kesadaran. Tishner justru berpendapat bahwa proses asosiasi elemen kesadaran bersifat mekanistik tanpa kendali kesadaran. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan mengenai strukturalisme yang saya tuangkan dalam mind map. Kita masuk ke fungsionalisme. Di sini masih dalam bentuk mind map. Saya akan menjelaskan tentang fungsionalisme secara singkat. Yang pertama itu sekilas tentang fungsionalisme. Fungsionalisme itu merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada abad akhir ke-19 sampai awal abad ke-20. Fungsionalisme didirikan oleh William James. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, Tishner pada struktur kesadaran, William James itu fokus pada fungsi kesadaran itu sendiri. Selanjutnya ada karakteristik fungsionalisme. Yang pertama ada fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme berusaha memahami fungsi kesadaran. Fungsionalisme menangkap atau menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dalam lingkungan. Yang ketiga, fungsionalisme itu berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, fungsionalisme itu memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Yang kelima, salah satu perhatian fungsionalisme adalah motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Yang keenam, fungsionalisme itu mengakui bahwa proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate, serta menjadikan introspeksi sebagai salah satu metode untuk memahami proses mental dan perilaku. Yang ketujuh adalah fungsionalisme itu tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Yang kedelapan, semua penganut fungsionalisme itu dipengaruhi oleh William James. Selanjutnya William James itu mengungkapkan beberapa fokusnya. Itu yang pertama ada aspek kesadaran, self, dan emosi. Aspek kesadaran menurut James ada beberapa karakteristik kesadaran yang tidak memungkinkan
fokus pun bisa terwujud. Yang pertama, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya personal. Yang kedua, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya kontinum. Yang ketiga, kesadaran terus berubah-ubah. Dan keempat, kesadaran itu bersifat selektif. Yang kedua itu self. Menurut James, self itu merupakan diri yang meliputi segala hal yang dimiliki kita, seperti teman, anak, rumah, pakaian, dan binatang piaraan, reputasi, ingatan, persepsi, dan struktur fisik. Empirical self terdiri dari 3 aspek, yaitu material self, social self, dan spiritual self. Komponen self itu saling berkaitan satu sama lain. Jika material self dan social self dapat dikenal oleh orang lain, maka spiritual self bersifat personal. Ketiga komponen self ini bisa saja mengalami ketegangan satu sama lain jika apa yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Nah, selain itu ada emosi. James itu mempunyai pandangan bahwa reaksi fisiologis lebih dulu muncul, baru kemudian emosi, yang mana umumnya orang-orang meyakini bahwa reaksi fisiologis terjadi setelah emosi muncul. Pemikiran James ini mengenai emosi dituangkan dalam tulisannya yang berjudul What is an Emotion. Pandangan James sangat kontroversial, namun penelitian ini merupakan pandangan James dan dapat menanamkan teorinya dengan nama James Lange Theory of Emotion. Nah, selanjutnya ada kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme itu memberikan warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak-anak, individu, dan dengan ketidakmampuan mental. Kalangan psikologi fungsionalis melengkapi metode introspeksi dengan data yang diperoleh sebelumnya, misalnya riset psikologi, tes mental, kuesioner, serta deskripsi tingkah laku yang objektif. Nah, tentunya terdapat kritik terhadap fungsionalisme, yaitu kritik Titchener menyatakan bahwa fungsionalis sama sekali bukan psikologi karena fungsionalis itu tidak tunduk pada pokok kajian dengan metode-metode strukturalisme, sehingga dalam pandangan Titchener, setiap pendekatan psikologi yang menyimpang dari analisis introspektif pikiran sebagai unsur-unsurnya, maka bukanlah psikologi yang murni. Itu menurut Titchener dan yang memberikan kritikan pada fungsionalisme. Ada juga beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh di fungsionalisme. Yang pertama itu ada Musterberg, John Dewey, Hall, dan juga Cattell. Selanjutnya kita masuk ke behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur, sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu, tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorismenya pada tahun 1913. Namun demikian, dalam perjalanannya, behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi 3, yaitu behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Pavlov, Watson, Bakhterev, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimental atau eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitiannya. Selanjutnya, tokoh yang bisa dikategorikan dalam neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Gunther, Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang memengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Tolman misalnya sudah membahas adanya tujuan yang mendorong perilaku dan juga ada variabel intervening yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Selanjutnya dan terakhir adalah sosio-behaviorisme, yang tokohnya adalah Bandura dan Rother. Sosio-behaviorisme ini menentang behaviorisme radikal dan memandang adanya interaksi antara perilaku, kognisi, dan juga lingkungan. Albert Bandura itu terkenal dengan social learning dan Rother itu terkenal dengan locus of control.